Waduh, suaranya kemana tuh Mbak Putri tuh? Halo? Nggak ada suaranya. Halo, ada suaranya? Halo Mbak Putri? Halo, halo. Alhamdulillah, ya Allah keren Mbak Putri, kenapa-napa Mbak Putri, saya khawatir loh Mbak Putri. Karena tadi Kedengeran sempat kah? nanyain Kiai gitu, kenapa nih Mbak Putri nggak ada suaranya? Aduh, mohon maaf banget. Padahal tadi di briefing nggak kayak gini ya. Oke, Mbak Putri, Iya. ini kan Mbak Putri akan memberikan beberapa pengalamannya Mbak Putri ya. Ya. Tentunya juga kita sharing session pada kali ini. Nanti juga ada beberapa penanya nih Mbak Putri. Nah, Siap. mungkin sebelum Mbak Putri akan Dapat hadiah kan yang berbicara, tanya? kenapa sayang? Yang tanya dapat hadiah ya? Ih, dapat hadiah keren banget. Pokoknya Pastilah keren banget BRI selalu hadiahnya deh. keren. Ya, nanti ada 10 saldo pemenang nih. Rp100.000 dari SIM Pedes, simpanan pedesaan. Sim pedes kali ya, bukan sim pedes. Ya kan? Nah, nanti kalau untuk penanya-penanya yang penasaran langsung aja chat ya. Nah, siapakah yang tentunya penanya paling ciamik, kita akan berikan hadiah untuk 10 penanya terbaik. Ya, oke. Baik, Mbak Putri. Ya, siap. Silakan Mbak Putri. Oke, terima kasih duo keren ya, duo MC Kondiang ya dari Demak dan dari Denmark ya, dan Kak Aldo dari dari luar negeri mana lagi? Luar biasa. Oke, salam kenal, salam hormat, salam semangat buat kita semuanya para pejuang brand lokal dimanapun berada ya, termasuk saya. Saya pikir ini bukan saling ada yang lebih jago atau apa, tapi sama-sama belajar kalau saya ini ya. Jadi saya pun juga kalau bahasa Jermannya juga ngangsu kawroh dari para pembicara yang lain atau juga dari teman-teman yang lain. Dan izin ya untuk share screen, boleh? Boleh ya. Halo, apakah suara saya kedengeran? Halo? Kedengeran, Halo, Mbak, Kak? kedengeran. Oh, oke. Sebentar ya, saya boleh ya share screen. Sebentar. Ya, ini supaya kayak ikut-ikutan Mas MC tadi, Kak Aldo ya, Mas Aldo, tak kenal maka tak sayang. Ya, ini saya ada sharing screen. Ya, batik warna alam, si Putri, kami memproduksi eco batik dan juga eco print, antara inovasi, tantangan, dan keberlanjutan nih. Bagaimana nasib kita di antara sekian banyak hal yang terjadi belakangan ini, dan saya yakin juga mungkin beberapa hal ini sudah dilakukan oleh teman-teman semua, apa-apa yang kami lakukan ini sudah dilakuin teman-teman semua, tetapi nanti dipilih-pilih aja mana-mana yang pas gitu ya, dan saya pun juga nanti juga akan belajar juga dari mungkin teman-teman yang lain. Oke, ini langsung saja batik warna alam si Putri. Kami memiliki sebuah tagline fashion with values, gitu. Artinya nggak sekedar fashion, tetapi di situ ada nilai-nilai, yakni kami ingin melestarikan budaya Indonesia, yakni batik, dan juga nilai supaya kami seminimal mungkin tidak mencemari lingkungan. Itu yang kami tanamkan dari awal konsep sampai dengan berjalannya waktu sekitar 3 tahun ini. Untuk profil pemilik tadi sudah ya, sampai bosan, Putri Merdekawati karena kebetulan lahirnya 17 Agustus. Kemudian handphone bisa dicatat juga 081 390 dan seterusnya. Kemudian ini ada alamat email. Kemudian untuk pendidikan, saya menyelesaikan S2 di pertanian di Universitas 11 Maret Solo. Kemudian untuk pengalaman kerja pastinya teman-teman yang cewek nih biasanya ya dulu kerja ikut orang, tetapi karena akhirnya ada tuntutan sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu pastinya harus meninggalkan dunia itu dan akhirnya memilih untuk lebih fokus kepada keluarga, tetapi harus tetap berdaya seperti itu ya. Nah ini untuk setelah kerja ikut orang gitu, akhirnya di 2012 mulai memutuskan untuk berbisnis sendiri, jatuh bangun ya, nggak ngerti dari awal berbisnis yang benar itu seperti apa, tetapi selalu mencoba yang hal-hal baru, kemudian mengevaluasi apa-apa saja yang kalau itu berhasil juga gimana, kalau itu gagal juga gimana. Jadi ini beberapa hal yang mulai 2012 mulai mencoba berbisnis sendiri,
Kemudian ini untuk beberapa, masih sedikit banget gitu ya penghargaan itu, tetapi buat saya ini adalah salah satu tujuan juga untuk bisa terus berkarya, berinovasi. Kalaupun dapat penghargaan itu bonus gitu, tetapi kami tidak pernah memilih hal itu sebagai satu tujuan banget gitu, tetapi ya yang pasti kami ingin terus berkarya dan berinovasi. Di 2007 kami mendirikan perusahaan ini di 2017 ya, pertengahan. Halo Mbak Mbak Putri. Putri bisa dengar Halo, saya halo. nggak? Putri Mbak Putri Syahsa? belum muncul nih Mbak Putri. Belum nih. Oh, belum di-share? Belum muncul sih, belum di-share. belum tampil nih share screen-nya. Bentar, saya ulang lagi coba. Ya. Sorry. Kalau sekarang apakah sudah kelihatan? Masih loading. Oh, ini baru udah nih. Udah. Astaga, sorry banget ya, maaf. Apa-apa mungkin Mbak Putri. Nggak apa-apa. Selalu ada hal-hal non teknis ya. Ya, ini tadi dimulai dari yang pertama, batik warna alam, ekobatik, dan ekoprint. Ini profil kami sebentar. Bentar ya Kak, sabar ya, orang sabar disayang Tuhan. Disayang paling juga kok Mbak. Oke. Ya, tadi diawali dari pokoknya bekerja ikut orang, kemudian 2012 mulai mencoba berbagai bisnis ya, jatuh bangun dan sebagainya. Sampai akhirnya di 2017 mendirikan nah ini untuk yang terkait award-nya. Nah, ini profil usaha kami, Batik Plus, dengan fokus dan ekoprint, baik itu kain maupun baju jadi dan aksesoris. Ini untuk kontak kami, ada WA Bisnis, kemudian IG di siputri.id, web kami di www.batiksiputri.com, di FB kami, FB bisnisnya produsen kain dan baju batik modern. Nah, ini beberapa hal yang nilai-nilai yang kami sampaikan di depan tadi, bahwa kami memang tidak sekedar berbisnis, tapi ada dengan yang seramah mungkin dari awal sampai dengan akhir, ya. Kemudian juga memperhatikan bagaimana kesejahteraan tenaga kerja, dan kami selalu berusaha untuk setiap bulan membuat pola-pola yang baru, yang unik, yang berbeda dengan teman-teman yang lain misalnya seperti itu. Terus dengan nilai, kami juga dalam bekerja dengan menggunakan nilai-nilai atau filosofi dan story. Nah, ini visi Great Profession lokal yang bisa mengglobal, bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kemudian misinya ya pastinya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, menggunakan bahan-bahan yang memang ramah lingkungan, seramah mungkin lah ya intinya, kemudian berusaha mengedukasi masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar juga. Lalu kemudian kenapa sih kita mengambil itu gitu, nggak pernah mencampur produk kami dengan yang sintetis gitu, supaya limbah itu tetap terjaga, dan di konsumen pun juga tetap yang tertanam itu adalah bahwa kami memang ya dengan nilai-nilai tadi yang kami sampaikan di depan gitu. Nah, ini kenapa memilih itu? Hal ini menurut kami dan juga mulai meriset gitu ya. Ini sejalan, jadi baca di cbi.eu 2020. Terus ada juga peluang pasarnya, ya, ini terbukti dari beberapa orang itu yang memang fanatik dengan warna-warna yang kesannya tuh kayak bladus gitu ya, kalau warna alam kan warna-warna seperti itu. Kemudian kami juga membuat ekoprint. Kenapa ekoprint? Karena ekoprint dulu masih awal-awal banget, belum se-ngehits, belum se-booming sekarang gitu ya. Jadi masih di awal-awal banget, di 2018 awal tuh kita udah memproduksi, atau 2017 lah ya, itu udah mulai memproduksi ekoprint. Walaupun bukan batik, tetapi ekoprint ini masih menggunakan bahan-bahan yang ramah. Kemudian juga ekoprint ini menjadi tren yang saat ini sedang booming, bahkan dari beberapa sumber yang kami baca itu adalah
sedang menggantikan tren tie-dye gitu ya, atau shibori atau jumputan gitu. Tetapi bisa dikombinasikan sebenarnya. Kemudian hasil ekoprint ini juga menurut kami juga indah gitu ya, baik itu dengan berbagai macam jenis tekniknya, terus mudah, murah, cepat, kesediaan bahan baku juga melimpah di alam ini, jadi murah, mudah, melimpah seperti itu ya. Aduh ini kok gambarnya putus-putus. Nah, ini kami akan sharing gitu ya. Mungkin hal-hal ini juga nggak tahu kalau teman-teman mungkin nggak ngalamin, tetapi di kami ngalamin. Ini boleh nggak kalau nggak pakai virtual background? Kayaknya malah rada, oh nggak, udah kelihatan. Ya, jadi sebelum pandemi kami memproduksi sebenarnya masih sama ya, kain dan baju batik warna alam dan juga ekoprint, tapi ready stock-nya itu banyak gitu ya. Kemudian kapasitas produksi sebelumnya kami minimal lah 100 pieces per bulan untuk kain ya. Kemudian omset juga ya di atas 25 lah sebelum pandemi. Nah, kemudian pemasaran waktu itu kami hanya mengandalkan memang offline. Jadi pameran, kemudian relasi, apalagi ya getok tular gitu, kekuatan mulut gitu ya. Terus ya kalau jumlah tenaga kerja kami masih sama gitu 5 orang, tetapi ada juga kerja sama beberapa perajin yang lain. Nah, terus kondisi saat pandemi gitu ya, ini beberapa kenyataan yang harus kita hadapi semuanya. Nah, ini kalau kami membuat item produk yang dihasilkan ini lebih sedikit, lebih banyak mengandalkan sistem PO, kemudian juga membuat beberapa inovasi produk. Ini mungkin dialami juga atau dilakukan juga oleh teman-teman yang lain. Masker, tas, topi, koleksi hemat. Nanti saya akan cerita koleksi hemat itu seperti apa. Kemudian kapasitas produksi juga kita kurangi pastinya ya supaya tidak supaya hemat, intinya hematisasi, efektivitas dan sebagainya. Karena kita nggak tahu sampai kapan ini akan berlangsung pandemi ini gitu ya. Jadi tahan cash money itu harus ditahan banget. Nah, ini omset juga turun 30 pernah sampai dengan 50%. Nah, mulai nih titik di kami harus yang tadinya menganggap dunia online ini adalah nggak ngerti apa-apa. Nah, ini mau nggak mau kami belajar berjuang banget untuk bisa hidup mengandalkan online seperti itu. Untuk jumlah tenaga kerja ya puji Tuhan alhamdulillah masih sama. Nah, kemudian ini strategi kami ada beberapa hal yang kami lakukan di berbagai bidang. Dari segi produksi tadi ya kami menginovasi produk masker, topi, tas. Itu hal-hal yang dari riset pasar memang banyak digunakan orang, kayak cewek gini misalnya pakai yang nggak pakai hijab kan kalau pulang takut nih kalau harus keramas terus ngeringinya lama. Nah, ini kami sempat membuat topi seperti itu. Kalau masker memang ternyata juga lumayan omsetnya gitu ya. Kayaknya kecil barangnya tapi setelah dihitung di akhir bulan oh lumayan gitu. Terus melakukan efisiensi bahan baku. Nah, kami menggunakan tapi dengan catatan kualitas kami harus sama. Nah, ini kami terus berinovasi itu sampai sekarang ya, nggak berhenti-berhentinya mencoba walaupun udah 3 tahun lebih gitu ya. Kami menginovasi dengan teknik dan komposisi, tetapi harus kualitasnya sama dan diujikan. Kemudian mengeluarkan produk pakaian yang tadi paket hemat itu sebenarnya adalah koleksi ready to wear yang simple, tetapi bahan bakunya juga yang relatif murah. Contoh t-shirt, hem, ekoprint. Mungkin teman-teman yang segmennya di anak-anak muda itu pakai bisa bikin hoodie ekoprint ya. Itu lebih simple, lebih mudah, murah, cepat ya. Pokoknya seperti itu. Lalu untuk selama menghadapi pandemi ini dari segi manajemen SDM ini yang buat kami tuh kayak apa ya, pandemi itu sebelumnya kami malah tidak sesolid ini gitu ya, tetapi justru dengan pandemi ini jadi ada waktu buat kami lebih banyak diskusi meeting itu jadi yang tadinya hanya sesekali ini rutin plus 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 gitu, meeting rutin plus plus gitu ya. Jadi ada yang di luar Jumat itu juga ada, kami mengevaluasi, terus kami terbuka kondisi keuangan seperti apa dan kondisi pandemi ini seperti apa, terbuka dan kekeluargaan, sampai dengan mulai dari visi misi dan goal kita itu kemana, dan mereka juga ngerti bahwa nanti ke depan itu mereka lah yang akan jadi leader-leader, jadi kami berusaha semua harus berani speak up gitu, berani ngomong, nggak cuma saya gitu ya, walaupun tadinya grogi, sasar susur gitu, belibet, tapi mereka harus bisa presenting gitu. Setiap meeting gantian yang memimpin dan mereka presenting gitu. Walaupun intinya saling ini mengingatkan dan sebagainya. Terus memberikan pengertian tentang sikon ini. Kemudian kami juga justru di pandemi ini bisa meningkatkan kapasitas SDM dengan mengkuliahkan mereka setelah pulang kerja gitu ya.
dan mengikuti pelatihan gitu karena bisa online ya. Terus untuk segi keuangan pastinya hematisasi, efisiensi semuanya, bahan baku, cari bahan-bahan pewarna yang benar-benar ada di sekitar kami nggak beli gitu. Jadi yang daun ketapang tadi yang saya bilang andalan, the best banget, karena dia bisa menghasilkan warna-warna yang bagus, kuat juga, tahan lama. Jadi itu tinggal petik gitu dari depan sekitar kami ada. Terus mengurangi biaya-biaya pemasaran tetap ada, tapi kami yang low budget aja deh gitu ya. Terus biaya perjalanan nggak ada lagi, pameran dan sebagainya. Tetapi yang gaji, tunjangan, bonus, lembur kami berupaya supaya tetap sama gitu ya. Itu menjadi pemacu untuk kita semua. Nah, dari segi pemasaran, kami berusaha untuk memperbanyak kolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya. Tetapi kalau kami memang lebih suka memilih yang seasas. Kenapa seasas? Supaya lebih enak ngomongnya. Seasas itu misalnya kami dengan misalnya makanan yang sehat atau dengan pakaian yang juga sama-sama konsep ethical fashion, kemudian juga mungkin dengan teman-teman perajin pewarna alam yang lain gitu supaya ya lebih enak aja gitu menyampaikannya. Terus kami membuat surat perjanjian juga dengan fashion, kolaborasi dengan fashion designer, ada dengan Mbak Nabila, ada dengan dari Jogja ada Mbak Adelina, seperti itu juga teman-teman yang lain. Intinya kolaborasi dalam berbagai bidang, mulai dari produksi, cara jual, semuanya ya. Wis kamu apa? Pokoknya yang penting sekarang kan ada istilah ini nih collapse gitu ya, collapse gitu. Jadi it's okay gitu collapse dengan siapa, bikin lagi kolaborasi dengan siapa, yang penting kita saling menuliskan itu, jadi tidak ada dusta di antara kita gitu, semuanya udah terbuka gitu ya. Terus juga dari segi pemasaran kami suka banget memang mengikuti kompetisi. Bukannya apa-apa, kami biar kami terpacu belajar, terus juga pastinya nanti kalaupun dapat hadiah itu juga atau award itu bonus gitu ya. Tetapi itu bisa meningkatkan intangible aset kita atau aset yang tidak kelihatan, dan juga pastinya kadang-kadang ada hadiah ininya nih cuannya gitu, ada uangnya. Nah, itu bisa jadi untuk tambahan modal gitu kan. Kan ikutnya gratis. Terus ya ini juga ini rada mungkin teman-teman yang belum kepikiran menjual dengan sistem PO dan paket hampers di hari tertentu itu juga ternyata ini oke gitu loh, jadi di Valentine, terus Imlek, kemudian di Lebaran. Nah, Lebaran ini teman-teman pasti udah prepare semua nih ya, termasuk kami juga dapat untung istilahnya dapat pesanan dengan Lebaran ini seperti ini, paket-paket hampers seperti itu. Bisa kolaborasi dengan diisi hampersnya supaya lebih menarik dengan tadi produk-produk yang lain. Terus mengeluarkan produk pakaian paket hemat tadi ya. Terus meningkatkan upaya penjualan melalui digital. Kalau ini memang kami masih ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya teman-teman. Digital itu ada begitu banyak hal yang harus dipersiapkan. Saya yakin kalau yang pembicara selanjutnya udah keren banget di bidang digital, tetapi kami memang lagi under reconstruction banget. Ini lagi benar-benar mengumpulkan segala peluru konsolidasi, bekerja sama dengan tim digital, tetapi yang mereka memang praktisi konsultan digital, supaya kami nggak salah langkah gitu, karena sekali lagi hematisasi tadi budget itu harus kami pikirkan, kemudian ya harus riset digital dan sebagainya itu pokoknya yang harus yang tepat sasaran lah intinya seperti itu, kemudian mencoba di pasar global. Nah ada untungnya juga ternyata ya pastinya dengan IG dan sebagainya itu ya kita dapat buyer gitu juga dari IG sebenarnya ya. Terus ini sedang menjajaki untuk ya belum deal, masih tahap negosiasi dengan satu calon distributor fashion di Singapura seperti itu. Jadi masih penjajakan gitu. Kami masih mencari win-win solution gitu. Pengennya happy semuanya. Intinya kalau bekerja sama pengennya semua happy, nggak ada pihak-pihak yang tersakiti. Nah, ini contoh kolaborasi gitu. Saya tuh nggak bisa gambar. Salah satu partner kerja saya yang ini juga ada di Denmark, di RKB Denmark ya, namanya Mbak Yustika. Nah, itu tim kami juga. Jadi kami sering berkolaborasi ya. Beliau pintar menggambar. Ya seperti itu. Nah, ini kolaborasi juga. Nah, ini kemarin mengikuti virtual Jakarta Fashion Week di 2020 kemarin. Kami diskusi dengan salah satu fashion designer Mbak Nabila Sajida dari Bandung. Nah ini kami lolos bisa mengikuti itu Jakarta Fashion Week. Nah ini juga dengan kolaborasi dengan Ibu Ina Priyono, Busana Muslim ini untuk fashion show di Rusia kayak Mercedes Benz gitu. Ini kain-kainnya dari kami, tetapi
beliau yang mendesain dan mengikuti di sana. Kemudian ini karena dari efek-efek imbas-imbas tadi ya, ini dari TV-nya menghubungi kita untuk dipakai talent-talent, jadi istilahnya endorse gratis gitu ya, tanpa apapun mereka menghubungi dan ya kita meminjamkan pakaian-pakaian kita seperti itu. Dan yang ini baru saja dan masih berlangsung juga, kami terpilih sebagai 5 UKM fashion se-Indonesia untuk wanita wirausaha fashion book kolaborasi dengan Facebook ya. Facebook aja kolaborasi. Ya. Jadi itu dia pengalaman yang kami sharingkan. Nah, ini beberapa produk tadi, masker yang kayaknya kecil-kecil tetapi ternyata ini yang paling ini seragam dari Bank Indonesia, kemudian ada tas, ada masker yang kami kombinasikan dengan batik. Nah, ini nggak usah, ini banyak banget nanti kalau ini. Udah sih Mas, biar 20 menit, semoga nggak kelamaan. Baik, terima kasih Kak Putri Merdekawati. Terima kasih Kak Putri. Kak Putri ini keren banget ya. Ada beberapa tentunya ide-ide cemerlang dari Kak Putri, dari strategi pemasaran yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya memang benar ya, kalau di era milenial ini kita harus banyak-banyak kolaps sama beberapa selebgram, seleb TikTok seperti Kak Bram ya. Memang dari situ dari segi marketing kita tuh akan apapun mengenai di bidang jasa, di bidang penjualan ya. Nah, mungkin memang sekedar cerita juga dari aku pribadi pun memang ini lagi banyak-banyak pansos ya. Karena memang dari situ memang kita bisa mengetahui atau orang-orang lain itu bisa mengetahui, oh ternyata Mbak Putri ini di bidang ini, wah kayak menarik sekali. Jadi orang tuh bisa kepo dengan platform penjualan yang telah diaturkan, yang telah ada gitu loh Kak Putri ya. Iya, betul. Seperti itu Mbak Putri. Baik. Nah, aku tuh suka banget sih dari masker-masker yang unik, yang tadinya kita memang malas pakai masker, jadi kayak yang semangat ya pakai masker tuh kan. Tadi tuh yang sebelumnya. Kirimkan alamat ya nanti ya, Chat ya. Oh, boleh dong, Mbak Putri. Itu langsung di-endorse ya. Boleh deh, nanti aku langsung instastory ya, aku tag. Siapa tahu teman-teman MC aku pada minat loh. Jadi seperti itu nih, Bapak Ibu, para pelaku UMKM ya. Yang tadi sudah dijelaskan untuk strategi marketing, memang tadi poinnya yang paling diingat adalah strategi marketing yang sudah dijelaskan oleh Mbak Putri atau Kak Putri. Mbak Putri deh, Mbak Putri aja Kak Aldo. Oh, langsung ada chat, aku baca chat Mas Aldo, boleh nggak aku collab dengan Mas Aldo, Cina? Ada kalau nggak salah aku lihat. Kita collab semua hari ini dengan Kak Aldo dan Mbak Devin. Mbak Valin. Mbak Valin kok, sorry. Jangan salah-salah dong, Bu. Vina Rahmawati. Baik, Mbak Putri. Ya. Kita ucapkan terima kasih banyak karena durasi ya. Oke. Mbak Putri jangan kemana-mana. Untuk para penanya, Aldo rambutnya keren, cenah ya Allah. Ini tadi disasak di salon. Kayaknya, ya. Mbak, boleh juga tuh Mas Aldo produk jaket kulit tas saya. Iya boleh nanti ya. Nanti dulu kita hold dulu untuk para penanya, kita tunda dulu. Nanti kita akan bacakan sebenarnya mungkin, apalagi yang banyak mention Aldo, nggak lah canda ya. Baik, yang kedua tentunya kita akan menuju ke pembicara selanjutnya. Aduh, aku nggak kuat. Ada cowok ganteng nih. Aku nggak kuat sama yang ini ya. Ada pria tampan. Juga wajahmu yang teramat tampan. Aduh. Langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah secara online ya untuk Kak Hanindya Narendrata. Wow. Baik. Halo. Nah, pada kali itu tentunya. Halo Kak Narendrata. Hai Kak Drata. Hai Kak Aldo, Kak Valin, apa kabar? Luar biasa ya, tuh langsung pipit mininya itu loh.